Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Hujan deras kemarin menyebabkan jalan Diklat Depsos Kecamatan Kampung Rambutan Jakarta Timur ini banjir. Luapan air dari Kali Cipinang ini begitu dahsyat memasuki rumah-rumah warga di sekitar. Meski sudah tidak hujan, saat Jelajah Jakarta mendokumentasikan kondisi ini kemarin, Kali Cipinang ini masih deras dan meluap keluar sampai menggenangi jembatan ini. Sementara sebagian jalan di Jalan Diklat Depsos ini masih menyisakan genangan air. Sobat Jelajah Jakarta tahu nggak, Jalan Diklat Depsos ini adalah jalan masuk menuju ke tanah milik Departemen Sosial atau Depsos yang dahulu digunakan sebagai lokasi untuk pengungsi warga Vietnam dan juga sebagai panti jompo. Kini lokasi ini sedang dalam pembangunan proyek Waduk Kali Cipinang Kampung Dukuh. Pasti sebagian dari Anda ada yang bertanya, kenapa sudah dibuatkan waduk, masih juga di wilayah di sekitarnya banjir. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya flashback lagi ya Sobat Jelajah Jakarta. Sebagaimana sudah disebutkan di awal dan di beberapa episode sebelumnya, bahwa lokasi ini sempat dijadikan lokasi pengungsi Vietnam saat negara Vietnam berkecamuk perang saudara. Lalu oleh Depsos dijadikan panti jompo. Namun karena sering kebanjiran seperti sekarang ini, maka sejumlah penghuni panti jompo dipindahkan ke lokasi yang lebih layak, yakni di Cipayung, masih di Jakarta Timur. Soalnya kasihan kan jika penghuni panti jompo yang sudah sepuh harus tetap tinggal di lokasi ini dan menghadapi banjir setiap tahunnya. Nah, oleh Pemprov DKI Jakarta, lokasi ini kemudian dijadikan waduk. Kontraktor pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Sumber Daya Air untuk membuat waduk adalah PT Faras Ratu Badis Prambanan dengan konsultan pengawas dari PT Turba Kalimal Konsultan. Proyek Waduk Kali Sunter Kampung Dukuh ini senilai 22,9 miliar rupiah dengan masa pembangunan selama 180 hari kerja sejak 23 Juni 2023 dan akan berakhir sampai 13 Desember 2023 ini. Sementara yang berada di lokasi bekas penampungan pengungsi Vietnam dan panti jompo ini merupakan waduk yang berada di tanah milik Depsos dan merupakan lokasi lanjutan pembangunan waduk setelah kontraktor menyelesaikan waduk yang berada di tanah milik Dinas Sumber Daya Air SDA. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja pembangunan proyek waduk ini tujuannya agar ada lokasi parkir air karena wilayah ini padat penduduk dan tidak ada lagi daerah resapan maupun lokasi parkir air. Ketika hujan deras, Kali Cipinang meluap, maka harus ada lokasi parkir air. Maka jadilah waduk Kali Sunter Kampung Dukuh ini. Namun kenapa ya sudah ada waduk tapi tetap saja wilayah di sekitar, terutama warga yang bermukim di Jalan Diklat Depsos ini kebanjiran? Apakah karena waduk belum jadi 100%? Sobat Jelajah Jakarta, menurut warga yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi ini, banjir yang terjadi adalah karena Kali Cipinang ini tidak dibuat lurus atau masih dibiarkan berkelok-kelok seperti sekarang ini. Mohon maaf, nama saya Mas Habib dari RT 12 RW 2 Kampung Rambutan. Saya di sini nih mulai tahun 90-an. Saya udah tahulah wilayah sini
Dari masih ini rame, namanya Panti Jompo ini masih rame, Kampung Vietnam masih rame, saya udah di sini. Untuk mengenai waduk ini sebetulnya ini di luar dugaan masyarakat. Pengennya ini kali ini lurus Pak, lurus sono. Jadi waduk di sini, jadi seolah-olah itu air itu bikin lancar, intinya lancar. Tapi kalau kali ini masih berbelok-belok, toh jatuhnya juga deket-deket sini juga, lurus juga. Lah itu perasaan saya itu nggak mengurangin banjir, biasa-biasa aja. Sebelum terlambat ini dilurusin kali ini kali. Itu yang lebih utama daripada bikin embung, tapi airnya tetap aja. Toh embung itu nggak neresep sebetulnya Pak. Embung itu nggak neresep. Masalahnya apa? Antara dataran sini sama bawah itu hampir rata. Cuman alangkah bagusnya kalau kali itu dilurusin. Sebetulnya ini di luar dugaan masyarakat semua, di luar dugaan. Jadi seolah-olah itu perencanaan itu nggak melibatkan masyarakat, apa keluhannya. Sobat Jelajah Jakarta, apakah Anda setuju pendapat Mas Habib tadi bahwa banjir di Kali Cipinang ini disebabkan oleh karena Kali Sunter berkelok-kelok sehingga ketika debit air tinggi, air deras yang mengalir tumpah ke sana kemari? Coba beri tanggapan di kolom komentar ya Sobat Jelajah Jakarta. Karena kali ini berular aja, intinya di situ semua orang juga bilang begitu. Tapi pada pelaksanaannya begini ya, seolah-olah pasrah aja. Sebelum terlambat ini dilurusin kali ini kali. Itu yang lebih utama daripada bikin embung, tapi airnya tetap aja. Saya dulu pertama kali air rata kali aja udah heran banget tuh. Kok bisa ya? Makin lama makin menjadinya di banjir. Lihat air nongol di atas kali aja udah heran dulu. Sobat Jelajah Jakarta, jika apa yang diungkapkan Mas Habib ini benar, bahwa jika wilayah sekitar Waduk Kali Cipinang Kampung Dukuh, Keramat Jati ini tidak banjir lagi dengan cara membuat jalur Kali Cipinang yang lurus, tentu tidak mudah. Pertama, perlu prosedur lagi dari kontraktor ke Dinas Sumber Daya Air sebagai pemberi proyek waduk ini. Sebab perlu membuat gambar rencana baru lagi sebelum dieksekusi atau dilakukan pembangunan. Kedua, waktu pengerjaan proyek jelas harus diperpanjang. Meski penggalian untuk membuat kali waduk yang baru tidak terlalu panjang sih, yakni sekitar 100-200 meter. Namun pendapat Mas Habib tadi yang katanya juga merupakan pendapat banyak warga di sekitar sini, boleh jadi masukan bagi kontraktor dan juga bagi Dinas Sumber Daya Air. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat kondisi Waduk Kali Cipinang Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur pasca hujan deras kemarin. Semoga bermanfaat informasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.